Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi berkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya kembali akan mengomentari video terbaru dari AAT Garut, yang mana saya selalu tertarik mengomentari video orang ini karena eh, selalu membuat konten-konten yang memicu konflik dan konten-konten yang kurang berkualitas menurut saya, karena isinya konten yang mengadu domba. Karena itu saya akan selalu mengejar konten orang ini dan akan selalu saya komentari untuk mencegah terjadinya adu domba yang kian memuncak. Namun sebelum saya mengomentari dari video AAT Garut yang terbaru, bagi seluruh penonton yang belum subscribe channel saya ini, silakan tekan tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya untuk membantu perkembangan channel saya ini. Sebelum saya mengomentari video AAT Garut yang terbaru, saya akan tampilkan dulu video dari AAT Garut, yang mana AAT Garut juga mengomentari video dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya akan tampilkan dalam durasi yang lumayan panjang, yaitu hampir 5 menit. Saya sarankan untuk seluruh penonton agar menonton sampai selesai, agar penonton paham sanggahan saya terkait komentar dari AAT Garut terkait video dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Silakan penonton lihat video yang akan tayang berikut ini. Tapi mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Istri saya itu namanya Mahbubah Musrifah, bukan Syarifah. Ikut orangnya juga tuh, bukan Syarifah. Ada karena katanya nyalon bupati tidak didukung, marah. Ini nyalon bupati mah pakai partai, bukan pakai kabin. Partainya diborong, takut calonnya dulu tuh ngelawan saya. Yang gak bisa nyalon kalau calonnya partainya diborong sama calon satunya. Dia lawan bumbung kosong. Begitu. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ada lagi nih yang baru. Ternyata dia pengen jadi ketua MUI. Kemudian marah sama Habib. Urusannya Habib sama MUI apa? Gak masuk akal semua itu. Jadi latar belakang itu yaitu kita penasaran akhlak begitu ngaku cucu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Dari video yang baru saja kita saksikan, ada rumor-rumor ya mengenai kenapa Imaduddin Al-Bantani itu ngorak-ngorek nasabnya Ba'alwi, dan itu kan isunya sudah tersebar dan itu pun kedengeran sama yang bersangkutan, sama si Imad itu, dan mengatakan oh saya ini difitnah lah, kira-kira begitu ya. Itu kan seperti sedang mengklarifikasi dari apa-apa yang datang kepada yang bersangkutan. Jadi kalau ya ada yang mengatakan bahwa menggugurkan nasab Ba'alwi itu gara-gara ditolak kawin sama Syarifah, ya itu salah begitu. Yang bersangkutan sudah mengklarifikasi itu tidak benar. Syarifah siapa begitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan yang dimaksud itu dia karena saya sakit hati mau menjabat, itu mah salah juga. Menjabat itu pakai partai politik, bukan pakai Habib begitu. Itu juga salah juga. Kalau yang ketiga ini mengatakan bahwa saya ini ngotak-ngatik nasab Ba'alwi itu gara-gara mau jadi ketua MUI, itu juga salah juga begitu. Nah yang jelas dia mengeluarkan statementnya bahwa dia itu ngotak-ngatik Ba'alwi karena penasaran kenapa kok ada Ba'alwi yang mengaku-ngaku zuriyahnya Rasulullah SAW tetapi akhlaknya seperti itu. Nah ini baru ya, dalam pengertian bukan pidatonya yang baru, tetapi pola pikir yang baru sama sekali.
Ada 2 poin yang mau saya soroti di sini. Yang pertama itu poin bahwa Imad ini ngotak-ngatik Dasa Ba'alwi karena ada keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang mengaku-ngaku turunan Nabi Muhammad SAW akhlaknya buruk. Kok ada seperti ini? Akhirnya dikorek-korek. Nah ini kalau kita suka berpikir ya, makanya kenapa tesisnya si Imad ini nggak masuk, tidak dikonfirmasi secara ilmiah, secara resmi, soalnya nggak bakal pernah masuk. Latar belakang, ini suka ada seperti itu ya, latar belakang penelitian. Karena saya melihat banyak orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah SAW tetapi akhlaknya tidak sesuai, maka saya melakukan penelitian ini. Nah itu udah konyol sedari awal. Kenapa ini sudah konyol sedari awal? Soalnya tidak ada korelasi dari awal. Ini harus ada teori korelasi antara turunan dan akhlak, harus ada itu dulu. Nah, sedangkan dari dulu kan udah jelas sih yang namanya siapa, Nabi Nuh punya anak yang enggak sesuai. Yang orang-orang kafir tuh Abu Jahal ya punya anaknya mukmin tuh. Begitu. Makanya kan di dalam tafsir-tafsir yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan sesuatu dari yang mati. Itu kan maksudnya mengeluarkan orang-orang mukmin dari orang-orang kafir. Jadi jeleknya akhlak Ba'alwi, kita katakan seperti itu ya, sebagian Ba'alwi itu sudah ada dari dulu. Kiai Idrus Romli itu mengatakan dulu itu sampai nyembelih orang itu waktu perang ya. Nah, itu kan mana ada akhlaknya Rasulullah SAW seperti itu. Tapi kan tidak menafikan, tidak pernah ada ulama yang sekonyol si Imad. Imad ini konyol sekali ya, konyol. Kok ada juga orang yang ngikutinnya. Ini konyol semua, tolol semua, ngumpul di satu tempat, jadilah kolam mukibin ya. Komukibin. Jadilah kolam mukimad. Setelah penonton melihat video yang baru saja tayang di layar Anda, yang mana video tersebut yang pertama adalah video dari ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Imaduddin menjawab sebuah berita yang viral mengenai beliau, bahwa anggapan-anggapan yang selama ini viral bahwa Kiai Imaduddin meneliti nasab Ba'alwi itu karena ada unsur kekecewaan dan karena ada unsur dendam. Namun dijawab dengan tegas oleh Kiai Imaduddin bahwa awal mula Kiai Imaduddin meneliti nasab Ba'alwi itu karena melihat sikap dan sifat dari orang-orang Ba'alwi ini tidak mencerminkan sikap dan sifat Rasulullah. Sehingga dari awal itulah kemudian Kiai Imaduddin meneliti keabsahan nasab Ba'alwi. Namun ceramah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini kemudian dikomentari oleh Mukibin yang bernama Tikarut, bahwa Tikarut mengomentari dengan 2 poin terkait ceramah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut. Namun saya akan mengomentari 1 poin saja terkait sanggahan dari Tikarut terkait ceramah dari Kiai Imad tersebut. Menurut Tikarut, bahwa tidak ada korelasinya antara nasab mulia dengan akhlak atau dengan perilaku. Jadi tidak ada jaminan bahwa orang yang bernasab mulia lantas akan menjadi mulia. Saya setuju, di situ saya setuju. Karena memang tidak ada jaminan orang yang bernasab mulia itu harus menjadi mulia seperti moyangnya. Saya setuju. Tapi perlu diingat bahwa pada umumnya orang yang berketurunan baik ini akan menjadi baik pula. Karena apa? Karena dari orang tua yang baik kemudian akan mendidik anak-anaknya menjadi baik pula. Pepatah juga mengatakan bahwa buah pada umumnya jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini membuktikan bahwa orang yang bernasab mulia pada umumnya akan mulia juga seperti halnya moyangnya. Lah, adapun ada buah yang
jatuh nyatanya jauh dari pohonnya, ini masuknya istisna atau sebuah pengecualian. Misalnya pohon itu tumbuh di tebing, kemudian buahnya jatuh dan menggelinding, kemudian jatuh ke sungai, akhirnya terbawa aliran sungai. Ini bisa saja. Jadi pada umumnya orang yang berketurunan baik itu akan baik. Kalaupun ada orang yang berketurunan baik, namun perilakunya buruk atau perangainya buruk, ini berarti masuknya sebuah pengecualian atau istisna tadi. Nah, yang namanya pengecualian itu sifatnya sedikit dari yang dikecualikan. Di dalam ilmu nahu, dalam ilmu mantek, dalam ilmu balaghah kan dijelaskan bahwa yang namanya pengecualian ini harus lebih sedikit dari yang dikecualikan. Karena Anda menyanggah dengan logika, saya juga akan mengomentari Anda dengan logika pula. Saya ambil satu logika yang mudah. Telur yang dirami oleh indukan yang baik pada umumnya mayoritas akan menetas dengan baik. Hanya ada satu atau dua yang tidak bisa menetas. Berbeda dengan telur yang dirami oleh indukan yang tidak baik, maka tidak akan baik pula menetasnya. Saya juga akan ambil salah satu hadis dari Rasulullah sebagai bahan untuk menyanggah dari komentar Anda. Hadis ini hadis yang menjelaskan tentang bab nikah. Saya bacakan hadisnya. Tungkahu al-mar'atu li arba'in, lima liha, wali hasabiha, wa jamaliha, walidiniha, fatfar, bidatidin, taribat yadaka. Yang artinya pada umumnya seseorang mencari pasangan hidup itu karena hartanya, kemudian karena keturunannya, kemudian karena kecantikan atau ketampanannya, dan yang terakhir karena agamanya. Dan yang terakhir ini adalah anjuran Rasulullah, maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini saya akan ambil yang nomor 2, yaitu pada umumnya orang mencari pasangan hidup yang dicari karena garis keturunannya. Ini membuktikan bahwa pada umumnya orang yang lahir dari keturunan yang baik itu akan melahirkan keturunan yang baik pula. Karena sudah menjadi hukum adat bahwa orang yang baik akan melahirkan keturunan yang baik. Nah, kalaupun ada yang melahirkan keturunan yang tidak baik, ya maksudnya pada istisna atau pengecualian tadi. Dan pengecualian itu tentu sedikit. Mari kita lihat Balawi yang ada di Indonesia, mayoritas itu berperangai buruk, suka dawir, suka mendoktrin, dan selalu mengaku-ngaku keturunan Rasul. Jadi sudah bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa itu bukan pengecualian. Karena apa? Karena mayoritas Habib keturunan Balawi yang ada di Indonesia ini berperangai buruk. Maka tentu sangat wajar ketika Kiai Imaduddin yang berawal dari melihat karakter dan perangai buruk Balawi akhirnya tertarik meneliti apakah Balawi itu keturunan Rasul atau tidak, karena keluar dari adat, keluar dari kebiasaan. Nah, kalaupun Anda menyanggah dari ceramahnya Kiai Imaduddin dengan satu contoh seperti halnya Abu Jahal yang kafir kemudian punya anak yang muslim, kemudian Nabi Nuh seorang nabi yang kemudian punya anak Kanan yang nyatanya tidak mau mengikuti jejak ayahnya. Ini keliru, tidak pas. Karena itu maksudnya pengecualian. Dan pada dasarnya Nabi Nuh pun protes kepada Allah. Mari kita lihat ayat yang menjelaskan terkait hal itu. Saya bacakan
ayatnya. Wana danuhun robbahu faqala robbi inna abni min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin, yang artinya Danuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Ini surat Hud ayat 45. Dalam ayat ini jelas bahwa Nabi Nuh ini seakan-akan protes kepada Allah. Kan'an yang merupakan keturunan Nabi Nuh kemudian punya perangai dan sifat tidak seperti ayahnya. Ini berarti keluar dari adat atau keluar dari kebiasaan. Karena itu Nabi Nuh protes kepada Tuhannya. Namun dijawab oleh Allah, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni ahiduka ang takuna minal jahilin, yang artinya Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ini surat Hud ayat 46. Jadi keberadaan Kan'an yang keluar dari sikap dan sifat ayahnya, artinya tidak seperti Nabi Nuh, ini masuk dalam kata pengecualian atau istisna. Karena seperti tadi protesnya Nabi Nuh pada Tuhannya, bahwa pada umumnya orang yang berketurunan baik pun akan berkarakter atau bertabiat baik. Tetapi keberadaan Kan'an adalah rahasia Allah dan Allah yang lebih tahu. Jadi kalau cerita Kan'an kemudian dijadikan sanggahan terkait Ba'alawi yang cucu Rasulullah katanya, namun sikap dan sifatnya tidak seperti Rasulullah, itu tidak pas. Karena Kan'an ini adalah sebuah pengecualian, yaitu orang yang berketurunan baik tapi perangainya tidak baik. Nah, Ba'alawi ini orang yang mengaku keturunan Rasulullah namun mayoritas bertabiat tidak baik. Jadi sudah sangat jelas. Bukan oknum loh, bukan oknum Ba'alawi yang berperangai buruk, itu bukan oknum, tapi mayoritas Ba'alawi yang ada di Indonesia berkarakter buruk. Suka ndawir, suka mendoktrin, ngotot mengaku sebagai cucu Rasul. Ini membuktikan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasul, karena orang yang berketurunan mulia tentu tidak gembar-gembor mengaku keturunan yang mulia. Itu saja sanggahan saya atas komentar A.A. Tigarut terkait ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Anda yang katanya ahli mantek dan ahli balaghah, ternyata keahlian Anda dijadikan sarana untuk memframing, bukan dijadikan sebagai sarana untuk mengkaji Al-Quran dengan sebenarnya. Saya kira cukup komentar saya terkait dari komentarnya A.A. Tigarut atas ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.